tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia syafaat. Allah akan memberi syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka. Najia TV, meniti jalan selamat. Dunia yang disolatkan itu, yang didoakan itu adalah aku. Kenapa? Karena doanya ini mengandung begitu banyak kebaikan. Diminta ampunan, dimintakan ampunan, rahmat, kasih sayang. Ya, begitu banyak kebaikan di dalam doa ini untuk si mayit. Kemudian kita berusaha untuk menghafal doa ini, ya, yang dibaca ketika takbir as-salis. Ketika takbir ketiga, ketika seseorang mensolati jenazah. Ketika seseorang sholat atau mensolati jenazah, ketika jenazahnya adalah, ini posisi. Kalau laki-laki di mana imam berdiri? Di arah kepala. Kalau jenazahnya perempuan di arah di tengah, ya. Di bagian tengah wanita. Kita ulang, kalau laki-laki arah kepala, kalau perempuan di pusatnya, di tengahnya. Dianjurkan untuk memperbanyak atau sebanyak mungkin kaum muslimin mensolatkan orang yang meninggal. Tujuannya apa? Agar mendapat syafaat. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimina yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolatkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya mencapai 100 orang. Semuanya mendoakan untuknya. Niscaya mereka yang mensolatkan tersebut bisa memberi syafaat untuk si mayit, memberi syafaat untuk si mayit. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, ma min rajulin muslim yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasannya Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu ia disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia syafaat. Allah akan memberi syafaat kepada jenazah tersebut dengan sebab mereka. Ini sebanyak mungkin, kalau bisa sebanyak mungkin orang yang mensolati jenazah. Maka kita jangan sampai tertinggal. Ketika ada saudara kita misalkan dapat kabar kita meninggal dunia, bersegera kita untuk mendatanginya sehingga kita tidak terlewatkan, tertinggal dari mengikuti sholat.
Mengenai jumlah shaf, pernah atau mungkin kita pernah mendengar hadis man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujab. Ada sebuah hadis yang bunyinya adalah barang siapa yang mensolatkan jenazah dengan membuat 3 saf maka aujab, maka telah aujab. Artinya apa? Maka wajib baginya mendapatkan ampunan. Ini hadis, ulama khilaf mengenai derajat hadis ini. Ya, karena ada periwayat yang mudallis. Dan didhaifkan hadis ini oleh Syekh Al-Albani. Maka pada intinya adalah bagaimana kita itu memperbanyak orang yang salat. Sekali lagi, adapun membuat 3 saf itu hadisnya dhaif dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Atau kita buat 3 dalam rangka apa? Menyukai yang ganjil. Allah itu ganjil dan mensukai atau menyenangi yang ganjil. Adapun tata cara takbir dalam salat jenazah adalah sebanyak 4 kali. Dan ulama ijma' sepakat tentang hal ini, yaitu takbir sebanyak 3 kali. Yang pertama, takbir pertama apa yang dibaca tadi Ibu? Al-Fatihah, jangan terbalik ya. Kemudian yang kedua, salawat Nabi. Ya, yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah, sebagaimana kita membaca salawat tatkala tasyahud akhir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Boleh dengan salawat yang singkat. Yang penting salawat. Tapi kalau ingin mendapat yang afdal, maka kita baca salawat Ibrahimiyah sebagaimana yang kita baca ketika tasyahud akhir. Kemudian yang ketiga, kita membaca doa itu tadi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'ufanhu, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, boleh kita membaca doa mintakan ampun untuk mayit dan kaum muslimin secara umum, atau kita diam, dan sebagian ulama menganjurkan untuk diam kemudian salam. Adapun tempat untuk mensalatkan, ulama mengatakan lebih utama salat jenazah itu di luar masjid. Lebih utama. Sebagaimana hal ini yang umum dilakukan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata fihi kharaja ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara arba'an." Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang kematian An-Najasyi di hari dia wafat.
Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar ke lapangan. Nih, beliau keluar ke lapangan, tidak ke masjid, lalu menyusun saf untuk salat. Kemudian beliau bertakbir sebanyak 4 kali. Wa kabbara arba'an. Ini berbicara tentang afdaliyah. Namun dibolehkan juga dikerjakan di dalam masjid, sebagaimana diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail bin Baydha wa akhihi illa fil masjid." Kata Aisyah, hadis ini riwayat Imam Muslim, demi Allah kata beliau, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyolatkan jenazah Suhail bin Baydha dan saudaranya yaitu Sahal kecuali di masjid. Ini berbicara tentang tempat, ya, tempat mensolatkan. Di mana yang lebih afdal Ibu, yang lebih utama kata para ulama adalah di luar masjid. Bukan berarti tidak boleh di masjid, ya. Kemudian jika ada orang yang belum mensolatkan jenazah, sedangkan jenazah itu sudah dikubur, maka boleh untuk dia untuk mensolatkan di kuburnya. Sebagaimana dalam riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan, mata insanun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Telah meninggal dunia seseorang yang biasa dikunjungi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, ada seseorang yang orang ini biasa dikunjungi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini yang biasa dikunjungi oleh Nabi itu meninggal dunia. Famata bil lail, matinya itu dia di malam hari. Fadafanuhu lailan, kemudian para sahabat mengubur dia di malam hari. Falamma asbaha akhbaruhu, kemudian di pagi harinya para sahabat mengkabarkan kepada Nabi SAW bahwasanya si fulan sudah meninggal dunia dan kami sudah mengkuburkannya di malam hari. Apa kata Nabi SAW? Ma mana'akum an tu'limuni, kenapa kalian tidak memberikan aku kabar? Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Kata Nabi SAW, qalu kana lailu fakarihna. Kata para sahabat, dia meninggal di malam hari wahai Rasul, kami tidak enak, segan mau membangunkanmu. Wa kanat dzulmatun, dan tatkala itu sangat gelap. Fa ata qabrahu fa shalla alaihi, kemudian Nabi SAW mendatangi kuburannya, kemudian salat di sisi kubur tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan apa, Ibu? Bahwasanya para sahabat itu tidak menunda-nunda. Disunahkan kita itu untuk bersegera secepat mungkin untuk menyelenggarakan jenazah. Di dalam hadis dikatakan tidak boleh tergesa-gesa kecuali dalam beberapa hal. Di antaranya ini, menyelenggarakan jenazah. Sudah langsung dimandikan, dikafani, solatkan, kemudian kuburkan dia.
Kemudian di dalam hadis lain riwayat Muslim diceritakan bahwasannya intaha Rasulullah SAW ila qabrin ratbin fa shalla alaihi wa saffu khalfahu wa kabbaru arba'an. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdiri di sebuah kuburan yang masih basah, masih baru. Kemudian beliau salat, yaitu salat jenazah di kubur tersebut dan menyusun saf untuk salat. Kemudian beliau bertakbir 4 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita berusaha memahami doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Apa artinya ini? Allahumma, ya Allah, ampunilah dia dan sayangilah, rahmatilah dia. Ini permasalahan dhamir. Sering kita dengarkan kalau misalkan kalau lahu warhamhu ini dhamir laki-laki, hu ya. Kalau untuk perempuan ha ditambah mat ya. Allahumma ighfir laha warhamha. Ingat, perhatikan Ibu, permasalahan ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah harus diganti dhamirnya ataukah tidak? Pendapat yang pertama mengatakan tidak harus. Baik jenazahnya itu laki-laki maupun perempuan, tetap Allahumma ighfir lahu warhamhu. Karena dhamir hu di sini kembali kepada al-mayyit. Al-mayyit itu dhamir mufradat. Dia mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mayyitun. Mim, ya, ta itu tak ta'nis, bukan tak marbutah. Silahkan perhatikan mayyitun, itu kata-kata mayyitun bukan tak di belakang itu bukan tak marbutah. Artinya apa? Dia mudzakkar. Artinya apa? Allahumma, ya Allah, ampunilah mayit dan sayangilah mayit. Maka tidak perlu, pendapat yang pertama, tidak perlu diganti dhamirnya dengan jenis kelamin. Karena baik laki-laki maupun perempuan ya tetap namanya mayyitun. Mayit. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dan ini pendapat Syafi'iyah, ulama Syafi'i, harus diganti. Ketika jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya. Ketika jenazahnya adalah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha dan seterusnya. Tidak ada yang ketiga, Ibu. Tidak ada kelamin yang tidak jelas. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Ya tidak ada masalah. Tidak usah repotkan diri untuk tanya dulu. Kita cukupkan dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sekali lagi, mengganti dhamir atau tidaknya ini ada khilaf, dibahas oleh ulama kita. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, wa'afihi. Apa artinya wa'afihi? Iya, afiyah, keselamatan. Wa'afihi, ya Allah, selamatkanlah dia. Wa'fu anhu. Afwan, kita sering mengatakan apa? Mengatakan afwan, itu dia kata wa'fu anhu sama. Maafkanlah dia. Wa akrim nuzulahu. Karamah, itu kemuliaan. Ya Allah, akrim nuzulahu.
muliakanlah tempatnya, yaitu dengan surga. Wa wasi' mudkhalahu. Ya Allah, wa wasi', luaskanlah mudkhalahu, yaitu luaskanlah kuburannya, lapangkanlah kuburannya. Termasuk di dalam makna doa ini adalah kita meminta supaya diluaskan tempat tinggalnya di sorga. Termasuk di dalam doa wasi' mudkhalahu adalah yang pertama, minta supaya dilapangkan, diluaskan kuburannya dan juga dilapangkan tempat tinggalnya di sorga. Waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Waghsil, ighsil, cucikan, sucikan, bersihkan. Ighsil yadaik, misalkan, cuci tanganmu. Cucilah, bersihkanlah dia bil ma'i, dengan air, wassalji, ya bahasa kita salju, wal barad, ya, dan dengan air es. Dan ini semua 3 perkara, yaitu air, salju, dan es, itu dapat menghilangkan panasnya dosa. Karena dosa itu berakibat berakibat buruk. Salah satunya dapat mendatangkan azab neraka yang sifatnya panas. Wa nakkihi minadz dzunubi, atau wa nakkihi minal khataya kama naqqaita tsawbal abyadha minad danas. Tanqiyah di sini, wa nakkihi bimakna tahhir, bimakna tahhirhu, sucikanlah dia. Minadz dzunubi, atau minal khataya, dari dosa dan kesalahan. Jadi tatkala kita membaca doa itu memintakan supaya Allah menghapuskan, mensucikan dosanya, membersihkan dosa sang mayit. Kama naqqaita tsawbal abyadha minad danas, sebagaimana engkau bersihkan, engkau sucikan pakaian yang putih, as-tsawb al-abyad, pakaian yang putih dari danas, kotoran. Kenapa di sini memakai pakaian warna putih walaupun banyak warna yang lain? Iya. Karena pakaian putih yang paling jelas perbedaannya tatkala dibersihkan dari kotoran. Wa abdilhu daran khairan min dari. Ya Allah, apa abdilhu artinya? Gantilah atau berilah. Karena dia sudah meninggalkan darnya, yaitu rumahnya, tempat tinggalnya di dunia. Dia telah tinggalkan itu semuanya. Maka gantilah ya Allah tempat tinggalnya, atau berikanlah dia tempat tinggal khairan, yang lebih baik. Min dari rumah yang sebelumnya. Yaitu maknanya apa? Adkhilhul jannah ya Allah. Ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga, tempat tinggal di surga. Sebagai ganti tempat tinggal di dunia.
yang telah dia tinggalkan. Wa ahlan khairan min ahli. Ya Allah, gantikanlah, berikanlah dia ahlun atau ahlan. Apa ahl? Keluarga. Khairan yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan, dan pasangan. Kalau laki-laki yang meninggal gantikanlah istri. Kalau istri yang meninggal berarti gantilah, atau sang perempuan meninggal berarti gantilah pasangan hidup, yaitu suami. Khairan min zauji, lebih baik dari istrinya. Baik rupanya, yang tadinya tua dia dapat istrinya itu yang muda, sudah dalam keadaan muda. Yang mungkin maaf di dunia jelek, dia mendapat ganti yang baik, yang sempurna sifatnya, baik sifat maupun fisik. Kemudian apa? Wa abdil darun khairan min dari, wa ahlan khairan min ahli, wa zaujan khairan min zauji, wa adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia, wa adkhilhu, masukkanlah dia al jannata, ke surga ya Allah. Wa aidhu min adzabil qabri, dan jauhkanlah, lindungilah dia dari azab kubur. Ini dalil juga sebagai penegas bahwasanya azab kubur itu benar-benar ada. Kalau tidak ada, ngapain Rasulullah mengajar kita untuk berlindung dari azab kubur. Kemudian wa azabin nar, dan lindungilah dia dari azab neraka. Baiklah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara doa yang lain, doa apa? Doa salat jenazah, bukan hanya satu, ada beberapa. Di antaranya adalah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirana wa kabirana wa dzakarina wa unsana. Ini di antara doa yang dibaca ketika salat jenazah. Dan ada lagi doa-doa yang lainnya. Tetapi yang paling mudah, yang paling sering kita dengar, maka doa ini. Dan doa ini yang sudah kita pelajari, ini mencakup banyak kebaikan di dalamnya. Maka sudah selayaknya kita menghafal doa ini yang kita baca ketika melaksanakan sholatul janazah. Coba satu orang, mungkin ada yang membacakan dari situ dengan hafalannya. Yang mana pendek itu, Ibu? Tidak penuh pahalanya, Ibu. Harus semua. Yang semua sudah hafal lengkap siapa? Sampai azabin nar. Ini satu orang mewakili jamaah ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ats-tsawbal abyadha minad danas wa abdilu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min azabil qabri wa azabi wa min azabin nar.
Kalau belum hafal silahkan dicari, doanya banyak. Doa sholat jenazah di internet, di buku-buku zikir dan doa. Ada ibu yang mau setoran? Ayo, tidak apa-apa, nanti dibantu insya Allah. Ini belajar teori, nanti kalau praktek nggak ada yang bantu ibu. Jangan sampai kita ya mungkin ibu-ibu jarang lah melakukan sholat. Tidak mungkin jadi imam misalkan. Jangan sampai kita, ya makmum pun jadi. Tidak apa-apa kita ikut menjadi makmum. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan bagaimana doa ketika jenazahnya adalah anak kecil. Ada yang tahu mungkin? Kemudian yang lain itu diantaranya Yazid ya. Kenapa berbeda? Ya, karena anak kecil yang belum balik itu mungkin ada sedikit pembahasan di kalangan para ulama. Apakah dia disolatkan sebagaimana orang dewasa atau tidak? Dan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya iya, bayi juga disolatkan. Akan tetapi doanya berbeda. Pendapat pertama bahwasanya hukumnya wajib mensolati anak kecil yang belum balik, termasuk yang baru lahir, hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jamaahirul ulama, hampir semua atau mayoritas ulama. Kemudian bagaimana mendoakan jenazah yang belum balik, yaitu anak kecil yang tidak memiliki dosa. Bukan berarti, oh kan anak kecil, ya udah nggak usah didoakan. Tidak demikian. Tetap kita doakan. Intinya adalah memintakan ampunan untuk orang tuanya dan rahmat untuk orang tuanya. Dikatakan ada beberapa riwayat tentang doa mensolati jenazah anak kecil. Di antaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Wasiqtu yusalla alaihi wa yud'a liwalidayhi bil maghfirati war rahmah." Janin keguguran disolati jenazahnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad dan disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Kemudian ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau mendoakan jenazah anak kecil
Ini, perhatikan doanya, doa yang dibaca, yang diajarkan oleh sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tatkala beliau mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa zukhran. Ya Allah, jadikanlah dia, anak ini, sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan yang abadi bagi orang tuanya. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa zukhran. Di dalam riwayat lain, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa zukhran wa ajran. Ditambah ajran, yaitu sebagai pahala, simpanan pahala bagi orang tuanya. Dikatakan dari Al-Buhuti, beliau mengatakan tidak dianjurkan untuk memohonkan ampunan kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi', pemberi syafaat, bukan menerima syafaat. Dan pena catatan amal belum diletakkan, artinya dia belum berdosa. Sehingga kata beliau digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk siapa? Untuk kedua orang tuanya. Hal itu lebih baik daripada mendoakan jenazah anak tersebut. Ini pembahasan mengenai doa sholatul janazah. Tinggal bagi kita sudah ajarkan bagaimana cara tadi sampai mengenai saf, ya. Perbanyak sebanyak mungkin, usahakan orang yang mensolati jenazah, karena akan memberi syafaat. Itu kata Nabi SAW. Ya. Kemudian posisi jenazah laki-laki, imamnya di mana? Di kepala. Kalau perempuan di pusat, di tengah. Kemudian tempat untuk mensolatkan jenazah yang afdal kata para ulama di mana? Di selain masjid, di luar masjid, bukan di masjid. Ini yang afdal. Tapi boleh kalau ingin di masjid. Kemudian tata caranya ada 4 takbir. Ini yang disepakati oleh ulama, ijma, sepakat ulama. Ada 4 takbir di situ. Tata caranya adalah bertakbir, setelah takbir membaca apa? Tidak membaca istiftah, tidak dianjurkan membaca istiftah. Hanya membaca ta'awudz, kemudian basmalah, kemudian membaca al-Fatihah. Kemudian ya tidak membaca salat pendek. Kemudian setelah itu takbir kedua salawat Nabi. Dibahas oleh para ulama tentang mengangkat tangan. Ya, kalau yang takbiratul ihram yang pertama itu jelas sepakat ulama, itu diangkat tangannya. Adapun takbir setelahnya dan setelahnya itu ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan tetap mengangkat. Intinya boleh. Mengangkat pun tidak masalah. Tapi tatkala kita melihat ada yang tidak mengangkat, itu pun tidak ada masalah. Yang penting dia mengucapkan Allahu Akbar. Yang kedua adalah membaca salawat. Yang afdal adalah salawat Ibrahimiyah, sebagaimana salawat yang kita baca ketika tahiyatul akhir secara sempurna, tahiyat dari awal sampai akhir. Kemudian boleh salawat yang singkat saja. Kemudian yang ketiga membaca tadi itu doa Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu atau mudkhalahu dan seterusnya sampai kita mintakan perlindungan dari azab kubur dan azab neraka. Kemudian yang keempat boleh membaca doa, boleh tidak. Sebagian ulama mengatakan lebih afdal diam. Boleh diam saja
kemudian salam. Salamnya biasa saja dengan menoleh ke kanan, menoleh ke kiri tanpa menjatuhkan tangan kanan tatkala ke kanan atau tangan kiri tatkala ke kiri. Ini tidak ada yang menjelaskan seperti itu. Salam selesai kanan, selesai kiri baru turunkan tangan. Iya. Jelas Ibu pembahasan kita insyaallah. Semoga kedepannya kesempatan yang akan datang kita akan membahas, melanjutkan doa-doa dan zikir-zikir yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.